sahabat Ewa Menyapa dimanapun berada. Kembali lagi nih bersama saya Kiki. Udah lama kan nggak bertemu nih, sudah mungkin 4 kali podcast ya kita nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi bersama saya. Dan juga hari ini tentunya saya kedatangan dokter di Ewa Pangalila, Dokter Objin, yang sangat kita banggakan nih sahabat Ewa. Boleh memperkenalkan diri, mohon izin, dokter, silahkan dokter. Selamat pagi sahabat Ewa Menyapa, saya Dr. Bahar Objin di Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila. Mau tepuk tangan nih, boleh dokter? Biar lebih rileks ya teman-teman semuanya. Hari ini kan kita bertemu dengan Dokter Objin, otomatis pembahasannya tentang Objin, benar nggak Monjin? Betul siap. sekali. Monjin udah siap nih podcast bersama saya hari ini. Ayo. Oke Monjin. Mohon izin, kalau di kehamilan nih mohon izin. Nah, kalau pertama-tama saya mengetahui kehamilan itu mohon izin, tindakan apa sih Monjin yang harus saya lakukan Monjin? Nah, jadi gini Mbak, jika kita pertama kali hamil, yang kita lakukan yang pertama adalah kita harus tetap tenang. Kemudian kita harus memberitahu ke pasangan kita bahwa kita sedang hamil. Kemudian kita juga harus menyiapkan diri untuk periksa di fasilitas kesehatan terdekat. Siap. Biasanya sih hal-hal yang kita siapkan, yang pertama kita harus hafal tuh hari pertama haid terakhirnya kapan, sama mungkin ada riwayat kesehatan yang ada sebelumnya. Siap. Mungkin itu sih. Cara ngitungnya gimana Monjin? Nah, kalau cara hitungnya adalah yang mungkin banyak bumil-bumil yang agak bingung. Jadi hari pertama haid terakhir adalah hari pertama haid di bulan sebelumnya. Jadi biasanya sih banyak yang datang sudah telat 2 bulan, sebulan atau 3 bulan, itu harus tahu di hari pertama. Jadi hari pertama keluar mensnya, bukan saat selesainya. Gitu dok? Gitu. Oh gitu, jadi dihitung dari setelah haid pertama tadi Monjin? Ya, hari pertamanya, hari pertama keluar mensnya itu. Keluar mensnya itu. Terus dokter, gejalanya dokter, dari ibu hamil itu gejalanya itu di trimester pertama tuh apa aja sih dokter? Katanya ada yang mual tapi ada juga yang enggak, itu gimana dok? Ya, jadi gini, gejala-gejala yang rutin, ya bukan rutin ya, yang sering dialami oleh ibu-ibu hamil di trimester pertama, memang yang paling sering adalah mual muntah. Kenapa sih kok bisa mual muntah? Mual muntah itu diakibatkan oleh naiknya hormon kehamilan. Hormon kehamilan yang kita tahu dengan beta HCG. Nah itu jika jumlahnya pada ibu hamil kan otomatis meningkat. Jadi dari ibu hamil minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat itu akan semakin mengalami peningkatan. Nah biasanya di minggu keempat sampai keenam itulah tinggi-tingginya kadar hormon kehamilan, sehingga biasanya ibu hamil sekalian merasakan mual muntah itu. Jadi dokter, kalau misalnya adanya gejala mual muntah tadi dokter, harus nggak itu kira-kira periksa ke dokter gitu loh dok? Ya baiknya harus. Jadi mual muntah itu ada beberapa tingkatan. Jadi biasanya kita tanya ke pasien berapa kali sih mual muntah dalam sehari. Nah, biasanya sih kalau masih kurang dari 5 kali itu tidak diperlukan tata laksana lebih lanjut atau yang harus dirawat inap. Biasanya yang lebih dari 5 kali, biasanya kita rawat inap, apalagi jika ibu sudah mengalami tanda-tanda dehidrasi. Sudah lemes ya Monjin? Ya, biasanya dia matanya cowong, sudah mulai lemas gitu. Harus kita lakukan perawatan. Oke. Kalau misalnya sudah ada gejala itu dokter, nanti kan kita akan ketemu dokter nih, istilahnya kontrol ke dokter. Itu sama nggak sama yang disebutkan seperti antenatal care itu kepada ibu hamil? Ya itu sama Mbak. Jadi antenatal care itu adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan kepada ibu hamil, dimulai dari awal kehamilan hingga menuju ke persalinan. Jadi ada beberapa standarnya sih, kita lakukan ANC, biasanya antenatal care kita singkat ANC. Itu dalam masa kehamilan standarnya adalah 6 kali. 6 kali. Jadi 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Dari 6 kali kita kontrol itu, memang yang disarankan adalah sebaiknya 2 kali dari 6 itu harus ke dokter atau dokter spesialis. Oh gitu. Biasanya sih yang ideal 1 kali di trimester pertama dan 1 kali di trimester ketiga. Ya. Oke. Jadi tujuannya itu apa sih dokter? ANC itu sebenarnya? ANC ya yang utama adalah untuk memantau kesehatan dari ibu dan juga perkembangan dari janinnya. Jadi mulai dari trimester pertama tadi ya dokter ya. Terus yang tadi pertama, kedua, ketiga. Kenapa ketiga lebih sering dokter? Nah di trimester ketiga itu kan sudah di masa terminal untuk menuju ke
proses melahirkan. Melahirkan. Nah, jadi dari trimester ketiga itu bisa kita lihat segala macam, mungkin adakah kelainan atau apa. Nah, dalam hal ini misalkan kelainan letak atau posisi dari bayi. Jadi misalkan gitu. bayinya kepalanya di atas atau yang kita bilang sungsang biasanya. Sungsang. Nah, jadi mungkin kita sarankan untuk persalinannya nanti kita pantau lebih jeli lagi. Oke, dokter. Oh gitu. Terus dokter, saya mau tanya nih. Kan kalau misalnya ibu hamil nih, katanya tuh ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan, atau ada makanan-makanan yang harus dimakan khususnya untuk ibu hamil. Kira-kira apa sih dok, biar ibu-ibu hamil nih tahu nih gitu dokter, makanan apa saja nih, jadi nggak asal makan, yang penting makan biar gendut, ya nggak gitu ya dokter ya, nanti ibunya gede, bayinya gede dokter. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk makanan sebenarnya sih saya banyak bilang ke pasien boleh makan semuanya kan, karena gitu, karena kan memang kadang ibu hamil itu suka pilih-pilih ya, yang sering kita alami sama bumil-bumil itu. Jadi kalau makanan yang direkomendasikan ya yang jelas yang harus mengandung protein tinggi, vitamin tinggi, dan cukup kadar karbohidratnya. Iya. Mungkin kalau yang tidak disarankan untuk ke bumil, yang pertama makanan yang kurang matang. Jadi sushi dokter. ya yang sekarang lagi Padahal viral enak itu banget, dokter. sushi, orang bilang sashimi salmon. Iya, Nah, itu aduh, takutnya enak banget, Jin. mengandung bakteri atau virus yang bisa membahayakan dari kehamilan Janin itu tadi. sendiri. Oke. Jadi baiknya makan yang matang-matang. Matang-matang. Kalau buah-buahan sih rata-rata semua boleh. Mungkin yang harus sedikit hati-hati mungkin kalau ibu hamil kadang ngidam durian ya, terus mungkin nangka. Jadi yang sifatnya bergas tinggi itu mungkin ya boleh untuk sesekali, misalkan ibu hamil pingin. Ya sedikit-sedikit boleh, tapi jangan terlalu banyak. Iya, gitu aja. memang yang berlebihan tidak baik ya dokter ya. Oke, tapi tetap boleh, tapi hanya ada batasannya ya dokter ya. Iya, Oke, terima kasih dokter. Saya mau nanya kembali ke ANC, boleh ya dokter ya? Boleh. Boleh. Kalau misalnya pada saat kita ANC nih di rumah sakit ketemu dokter Bahari nih, itu dokter apa saja sih yang dilakukan dokter? Oke, yang pertama jika ibu hamil datang khususnya datang ke rumah sakit kita ya, misalkan untuk ANC, yang pertama pasti kita akan melakukan pemeriksaan fisik ke ibu. Yang pertama mungkin kita cek dulu tekanan darah. Oke, terus kemudian nanti ibu akan ketemu langsung dengan saya. Yang pertama pasti yang saya lakukan adalah anamnesa. Anamnesa itu adalah kita melakukan wawancara ke ibu, mungkin ibu ada keluhan apa, terus mungkin sekarang yang dirasakan apa, bagaimana gerakan janinnya, mungkin seperti itu. Nah, setelah itu mungkin yang pasti kita lakukan adalah pemeriksaan USG. Ya, dari USG. Wajib ya dokter ya? Ya, wajib. Ya. Nah, kita lihat dari perkembangan bayinya sesuai dengan usia kehamilan apa tidak. Terus kita lihat juga mungkin anatomi tubuh dari bayinya, Iya, benar, dokter. apakah ada kelainan apa enggak. Dan itu sih kita lihat juga letak plasentanya, cairan ketubannya. Jadi kita screening semuanya. Semua screening dokter. Ya. Itulah mengapa ANC ini sangat diperlukan ya dokter ya, Penting khususnya sekali. untuk ibu dan janin. Kalau misalnya ada pun tanda-tanda yang tidak baik, jadi bisa cepat diatasi gitu ya dokter ya. betul Jadi sekali. bisa menurunkan resiko ya dokter ya untuk ibu-ibu dan janinnya gitu ya. Dokter, berhubung nih, Cile, saya ini mau nikah nih ceritanya dokter. Selamat dong dokter gitu dong. Saya mau insya Allah saya mau melaksanakan pernikahan akhir bulan ini dokter. Selamat ya, berita baik ini. Iya benar dokter. Kan kalau mau nikah tujuannya salah satunya nih saya pengennya hamil cepet ya, mohon izin ya diberikan rezeki ya gitu ya. Amin. Kalau misalnya untuk tips-tipsnya dokter, biar saya ini cepet lah gitu loh untuk mendapatkan si buah hati gitu. Apa sih dokter kira-kira kiat-kiatnya gitu dokter? Oke. Tips untuk cepat hamil nih ya. Iya. Nah, yang utama adalah jangan stres. Nah, karena stres memang mempengaruhi semuanya di tubuh ini, terutama kadar hormon yang tidak seimbang itu juga bisa berpengaruh nanti ke produksi dari sel telur itu Siap, sendiri. dokter. Terus yang mungkin bisa dilakukan, yang pertama mungkin adalah makan makanan yang tadi itu bergizi dan seimbang, terus mungkin minum air putih yang cukup, kemudian juga harus jangan lupa nih olahraga yang teratur. Itu yang paling males saya. Ya, paling enggak olahraga seminggu 2 kali sampai 3 kali. Sekali olahraga ya 15 menit sampai 30 menit. Nggak perlu yang berat-berat, mungkin ya jalan kaki
atau jogging lebih bagus. Cukup ya mungkin? Ya, yang penting jangan terlalu berat, yang penting ada aktivitas olahraga itu tadi. Olahraga. Terus mungkin juga bisa dibantu juga dengan minum-minum vitamin. Yang utama untuk persiapan kehamilan adalah asam folat. Asam folat. Ya, mungkin cukup kalau untuk persiapan ya asam folat 1 hari sekali. 1 hari sekali. Iya, Selain asam folat ada lagi nggak dokter? Ya, kalau vitaminnya yang lain diperlukan? mungkin asam folat sama vitamin B, vitamin D juga Oh, bisa. cukup Vitamin di E, situ. iya. Kalau misalnya makanannya dokter, sama nggak sama yang ibu hamil tadi dokter? Nah, kalau makanan kurang lebih sama. Mungkin kalau untuk ini lagi agak tinggi di protein. Protein. Ya, karena proteinnya lebih tinggi. Ya, misalkan telur, ikan, ya itu. Yang Jadi, pokoknya makanan-makanan yang mengandung protein ya. protein lebih tinggi. Oke gitu dokter. Disertai tadi asam folat sama folat. vitamin E. Kalau misalnya untuk programnya itu dokter, misalnya untuk berhubungannya itu ada waktu-waktu tertentu nggak dokter? Atau misalnya kayak kamu nanti nih kalau misalnya mau berhubungan ini waktu yang terbaik gitu mungkin? Oke, untuk waktu yang terbaik memang itu dilihat dulu dari siklus menstruasi dari Mbak sendiri. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan misalkan rutin nih dok, men saya di bulan lalu tanggal 5, di bulannya juga tanggal 5. Berarti kita bilang siklusnya Mbak 28 sampai 30 hari. Jadi normal ya. Nah, itu masa subur kalau kita bilang itu di hari ke 12, 14 sama 16. Oh gitu. Nah, itu dihitung dari seperti tadi HPHT hari pertama, hari terakhir. Iya benar Jadi dokter. misalkan aja nih Mbak mens terakhirnya tanggal 1. Nah, berarti kita masa suburnya Mbak bisa kita bilang sesuai tadi siklus tadi di tanggal 12, 14 dan 16. Oke. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut harus ketemu dokter pastinya. Iya, datang ke rumah sakit Marinir Ewa Pangalila. Ewa Pangalila. Iya, betul dokter, sekali. jadwalnya dong dokter. Oke. Info-info ke sahabat Ewa menyapa dokter. Untuk Silahkan. praktek di rumah sakit Marinir Ewa Pangalila saya dari hari Senin sampai Jumat full. Siap. Oh. Untuk jamnya, untuk hari Senin dan Selasa dan hari Kamis itu di jam 1 siang sampai jam 4 sore. Kemudian di hari Rabu dan hari Jumat di pagi jam 9 sampai jam 11. Oke. Ya, mungkin bumil-bumil bisa Langsung ketemu datang dokter. untuk kita konsultasi. Siap, langsung ketemu dokter Bahari di sini Senin sampai Jumat dokter standby. Oke ya dokter ya. Full ya dok ya. Baik dokter. Berarti tadi tuh kita dari awal sudah membahas ya dokter ya, dari mulai ibu hamil, resikonya tadi ya dokter ya kalau misalnya tidak ANC. Jadi dokter sudah menjelaskan kalau misalnya ibu hamil tuh wajib lo ANC, wajib lo ketemu dokter agar si ibu dan janinnya sehat ya dokter ya. Ada lagi nggak dokter tips-tips untuk ibu hamil dokter kira-kira biar ibu dan bayinya itu sehat dokter selain wajib ANC tadi, wajib makanan tadi gitu. Ya jadi yang jelas untuk ibu-ibu hamil sekalian supaya hamilnya lancar hingga persalinan, tadi harus yang pertama rutin ANC, kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian juga harus minum yang cukup, kemudian disertai olahraga atau aktivitas fisik yang cukup juga, nggak usah berlebihan. Dan yang penting ini yang tadi saya bilang juga, jangan stres. Jangan stres. Jadi kita harus ya hidup bahagia saja. Para suami harus membahagiakan istri. Peran suami sangat penting. Untuk bikin gitu ya, bumil-bumil sekalian tidak stres. Baik dokter. Terima kasih dokter, hari ini podcast sama-sama. bersama dokter menarik sekali dari mulai merencanakan kehamilan. ANC itu apa? Mantep banget dokter. Jadi dokter nanti kalau misalnya mau ketemu dokter, tadi jadwalnya Senin sampai Jumat ya di Ewa Pangalila ya. Oke. Terima kasih dokter untuk hari ini. Sama-sama Mbak Kiki. Sampai jumpa di Sahabat Ewa Menyapa selanjutnya. Bye bye.